Tentukan bayangan dari segitiga ABC dengan titik A 4,1, titik B 1,2 dan titik C 3,4. Jika dirotasikan dengan pusat O dan sudut pusat 90 derajat. Nah, ini sama seperti yang nomor 1 ya. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal dari LKS Matematika ya, Omega, ini terbitan Omega, tahun ajaran 2024-2025, tugas individu halaman 20. Nah, kita lanjut aja ke soalnya. Yang pertama adalah titik M dengan koordinat negatif 21,9 ditransformasikan oleh rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat O 0,0. Pertanyaan adalah tentukan hasil transformasinya. Oke, jika ada sebuah titik X, Y, jika kita rotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut putar 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan negatif Y, X ya. Ini perlu kita ingat ya, jika ada titik X, Y dengan koordinat X, Y, misalnya titiknya A di sini, maka akan menghasilkan bayangan A aksen negatif Y, X. Jadi kalau ada titik M dengan koordinat negatif 21,9, ini kita rotasikan dengan rotasi R O, 90 derajat, maka akan menghasilkan M aksen dengan koordinat negatif Y, berarti negatif 9 karena Y nya 9 kan ini. Kemudian koma X ya, koma X nya tetap di sini negatif 21. Jadi bayangannya adalah M aksen dengan koordinat negatif 9,2 negatif 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan bayangan dari segitiga ABC dengan titik A 4,1, titik B 1,2 dan titik C 3,4. Jika dirotasikan dengan pusat O dan sudut pusat 90 derajat. Nah, ini sama seperti yang nomor 1 ya. Tadi nomor 1 itu jika ada titik A dengan koordinat X, Y, dirotasikan dengan rotasi R terhadap pusat O ya, dan sudut putarnya 90 derajat akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif Y, X ya. Di sini ada 3 titik ya. Ini saya kotaki dulu. Titik yang pertama adalah titik A, koordinatnya 4,1. Bila kita rotasikan dengan rotasi yang sama R O, 90, maka bayangannya adalah A aksen negatif Y, berarti negatif 1, X nya 4. Titik B dengan rotasi yang sama, koordinat 1,2, maka bayangannya negatif Y, berarti negatif 2, X, 1. Berikutnya titik C dengan koordinat 3,4 dirotasikan dengan rotasi yang sama, bayangannya C aksen, maka koordinatnya adalah negatif Y, Y nya 4, berarti negatif 4, X nya 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan bayangan dari titik-titik P negatif 2,3, Q 3,3 dan R 3,6 pada rotasi terhadap titik pusat O sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah,
Di soal nomor 1 dan 2 tadi tidak ada keterangan dia searah atau berlawanan arah ya. Kita cek lagi ya. Tidak ada. Ini pun tidak ada ya. Berarti langsung aja sejauh 90 derajat gitu aja. Kemudian untuk yang nomor 3 ini ada keterangan berlawanan arah jarum jam. Oke, ini saya gambar dulu pada rotasi di sistem koordinat. Ini terdapat 4 kuadran ya. Nah, rotasi dikatakan berlawanan arah jarum jam berarti ke sini arahnya. Karena dia searah dengan kuadran, maka sudut rotasinya bernilai positif ya. Sudut rotasinya bernilai positif. Nah, berarti ini seperti soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, karena dia sudut rotasinya positif. Nah, kembali kita ingat, jika ada titik A dengan koordinat x, y dirotasikan ya dengan rotasi O, 90 derajatnya di dalamnya. Di sini akan menghasilkan bayangan aksen dan koordinat negatif y, x. Oke, ini kita kotaki lagi untuk headline ya, biar kita highlight, biar kita lebih bisa memahami ini ya, mudah fokus di sini untuk rumusnya. Ini penting gitu. Kemudian titik P-nya itu negatif 2,3 bila kita rotasikan ya dengan rotasi RO, 90, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat negatif Y, Y-nya 3 berarti negatif 3, X, X-nya negatif 2. Oke, kemudian Q koordinat 3,3 dirotasikan dengan rotasi yang sama menghasilkan Q aksen negatif Y berarti negatif 3,3, dan titik R dengan koordinat 3,6 dirotasikan dengan rotasi yang sama menghasilkan bayangan R aksen dengan koordinat negatif Y berarti di sini negatif 6, X-nya 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikutnya nomor 4, tentukan bayangan dari titik-titik A dengan koordinat 5, negatif 7, B 6,1 dan C negatif 4, negatif 12 pada rotasi terhadap titik pusat O dan sudut 270 derajat. Oke. Ini sudutnya positif ya, tidak ada keterangan dia berlawanan atau searah ya, sudutnya positif. Saya gambarkan dulu koordinat kartesiusnya ya. Nah, sini misalkan ya, kita punya titik A di sini, koordinatnya x, y. Ini akan kita rotasikan 270 derajat. Ya. Jadi ke sini sebenarnya ini 90, sini lagi 90, sini lagi 90 ya, 3 kali 90 berarti 270. Ini berlawanan arah ya, berlawanan arah, atau ini bisa sekali aja searah jarum jam ke sini, sama kok nanti bayangannya. Ini negatif, tapi negatif 90 derajat. Oke, jadi boleh kok kita itu pakai positif 270 atau negatif 90. Nah, jadi di sini bisa saya tulis jika ada sebuah titik x, y bila kita rotasikan ya dengan rotasi pusatnya O, pusatnya O dan sudut rotasi 270. Ini akan sama dengan bila kita rotasikan dengan pusat O dan sudutnya negatif 90. Ini bayangannya di Y, negatif X ini ya. Jadi kalau ada titik X, Y dirotasikan 270 berlawanan arah jarum jam, ini akan sama dengan rotasi 90 searah jarum jam ya.
diputar 270 berlawanan arah atau diputar 90 searah jarum jam. Ya gitu. Berarti di sini titik A kan koordinatnya 5,-7 ya. Ini kalau dirotasikan dengan rotasi O 270, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat Y, Y-nya di sini -7, -X, X-nya 5 berarti -5. Kemudian titik B koordinatnya 6,1, dirotasikan dengan rotasi yang sama, bayangannya B aksen dengan koordinat Y, Y-nya 1, lalu -X aksen berarti -6 karena X-nya 6. Dan C koordinatnya -4, -12, maka bayangannya adalah C aksen dengan koordinat ya Y-nya -12, kemudian -X berarti +4. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Garis Y sama dengan X plus 3 dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat 3,1. Tentukan hasil rotasinya. Baik, ini sedikit berbeda dari nomor 1 sampai nomor 4 ya. Di nomor 1 sampai 4 pusatnya itu 0,0. Sedangkan di sini pusatnya A, B ya. Ini pusatnya A, B. Berarti di sini kita dapat A-nya itu 3, B-nya 1. Ya, kemudian dirotasikan sejauh 180 derajat. Nah, ini yang dirotasikan juga beda. Dari tadi titik, sekarang kita merotasikan garis. Tapi sama aja sih. Kita rotasikan titik maupun garis itu sama caranya, rumusnya sama. Nah, untuk yang garis ini kita pakai apa ya? Sampel satu titik ya. Misal kita ambil sebarang titik dari garis itu, kan titiknya adalah X, Y. Nah, titik ini akan kita rotasikan dulu. Baru nanti kalau sudah dapat bayangannya kita substitusikan lagi ke garisnya. Nah, di sini rumus yang kita pakai kalau ada titik P misalkan dengan koordinat X, Y dirotasikan dengan rotasi P. Oh, kalau gitu ini jangan P. Ini A aja. Karena pusat rotasinya P. Dengan sudut rotasi 180 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat ya -X plus 2A, -Y plus 2B. Nah, ini rumus dasarnya. Rumusnya ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa X aksen itu ya, ini kan X aksen, ini Y aksen. Koordinatnya adalah -X plus 2A. Berarti kalau kita tukar X-nya di kiri, ini X aksennya di kiri. X-nya di kiri ya, benar ya. Sama dengan 2A dikurangi X aksen. Nah, A-nya tadi itu 3, berarti X-nya di sini sama dengan 2 kali 3 kurangi X aksen, berarti X-nya sama dengan 6 kurangi X aksen. Kemudian Y aksennya sama dengan -Y plus 2B. Berarti kalau kita tukar Y-nya, Y taruh kiri, maka 2B kita kurangi dengan Y aksen. Maka Y sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 1 kurangi Y, berarti Y sama, Y aksen, berarti Y sama dengan 2 kurangi Y aksen. Kita sudah dapat koordinat X sama Y yang kita ambil sampelnya tadi. Kita substitusikan untuk mendapatkan bayangan dari garis. Y sama dengan X plus 3. Ya, kita substitusikan, X-nya kita ganti jadi 6 min X aksen, Y-nya kita ganti 2 kurangi Y aksen.
Ya, Y-nya kita ganti 2 kurangi Y aksen sama dengan X-nya diganti 6 kurangi X aksen, ini plus 3. Angkanya kita pindah di kanan semua ya, Y-nya biarin di kiri. Berarti ini negatif Y aksen sama dengan 6 tambah 3 kurangi 2 kurangi X aksen. Negatif Y aksen sama dengan 6 tambah 3 9 kurangi 2 itu 7 kurangi X aksen. Biar Y-nya positif semuanya kedua ruas ya, ini kita kali dengan negatif 1, maka menghasilkan Y aksen sama dengan 7-nya jadi negatif, X-nya jadi positif. Positifnya saya tulis duluan, X aksen min 7. Jadi bayangannya dari Y sama dengan X plus 3 bila dirotasikan sejauh 180 dengan pusat P 3,1 akan menghasilkan bayangan Y aksen sama dengan X aksen min 7. Oke, itu tadi pembahasan soal dari LKS halaman 20 ya, kelas 9 ini, LKS Omega semester genap tahun ajaran 2024-2025. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami dan mudah dimengerti ya. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau masih bingung dengan penjelasan saya, boleh tanya di kolom komentar ya. Secepat saya bisa, saya akan respon komen dari teman-teman. Oke, kalau teman-teman suka video ini silahkan klik tombol like-nya. Kalau nggak suka silahkan klik tombol dislike-nya. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ya ke teman-teman kalian semua supaya semuanya dapat manfaat dari video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya serta subscribe ya. Lupa, harusnya subscribe dulu baru bunyikan loncengnya ya. Ya, untuk selalu dapat updatean video terbaru dari kita. Oke, segitu dulu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.